Gak berlebihan sih kalau kita dengan bangga bilang Indonesia adalah negara yang cinta dan suka pol sama yang namanya sepak bola. Dan kecintaan publik tanah air terutama untuk timnas semakin bertambah seiring berkembangnya tim nasional ke arah yang lebih baik. Nah sekarang Indonesia sedang menapaki mimpi besar untuk bisa tembus ke level dunia. Setelah tim U17 sukses melakukannya, adapun tim senior yang pastinya nggak mau kalah. Walaupun semua juga harus paham, persaingan di level senior 2 kali lipat lebih berat ketimbang di level kelompok umur. Meskipun begitu peluang Indonesia untuk bisa menggapai mimpi tersebut kini udah sangat dekat, yakni tinggal 2 pertandingan. Di luar itu semua, besar rasanya cinta kepada sepak bola secara tak langsung juga berdampak pada semua insan yang terlibat, termasuk dengan para pemain diaspora yang ibarat kata baru sebentar jadi WNI udah langsung jatuh hati. Dan semua juga mengerti jika kekuatan timnas Indonesia masih akan terus bertambah. Entah itu melalui program naturalisasi atau memanfaatkan bibit-bibit muda yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Hegemony in outer sights, mountains fade from view, push past the edge of dawn. Dalam kurun waktu yang terbilang singkat, boleh diakui kalau Indonesia mampu mengubah peta kekuatan di sepak bola Asia. Yang mana hal tersebut mampu dibuktikan Indonesia dengan jadi satu-satunya wakil dari ASEAN di round 3 dan juga 4 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan boleh dibilang, peluang Indonesia untuk bisa melaju ke Piala Dunia juga terbilang sama dengan Arab serta Irak yang meskipun secara ranking FIFA di atas Indonesia. Ya, meskipun terlihat sulit, namun dengan komposisi yang dimiliki harusnya tim Garuda bisa lebih optimis. Terlebih meskipun nanti mainnya di Arab, soal dukungan ya jangan ditanya. Karena bisa dipastikan fans Garuda akan berteriak lantang, menyuarakan pesan cinta dan semangat kepada semua pemain yang berjuang di atas lapangan. Dan soal supporter inilah juga jadi salah satu alasan mengapa Indonesia dianggap sangat spesial. Yang mana itu juga pernah dilontarkan oleh legenda timnas Jepang Keisuke Honda. Saya pikir Indonesia punya potensi besar soal sepak bola. Antusias masyarakat terhadap olahraga ini benar-benar luar biasa. Namun semua yang bercita-cita menjadi pemain harus memiliki impian. Lalu mereka harus berusaha untuk mewujudkan impian tersebut. Yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah soal mengejar impian dan bagaimana untuk mewujudkannya. Ucap Honda dikutip dari Football Channel. Yap, apa yang ditorehkan tim Garuda sekarang termasuk kelolosan tim U17 ke Piala Dunia adalah bukti nyata jika PSSI di bawah Erick Thohir ingin membuat timnas Indonesia lebih disegani di level internasional. Karena biar gimana pun, bangsa yang besar ini layak mendapatkan atensi tersebut. Tentu jika berhasil ke Piala Dunia, maka kepercayaan negara-negara besar untuk menjalin kerjasama demi peningkatan liga dan pembinaan akan jauh lebih terbuka. Pokoknya banyak deh keuntungannya jika Indonesia lolos kan gitu. Dan mungkin ada satu nama dari tim U17 yang cukup menyita perhatian, yang mana dia adalah Matthew Baker. Nah, Baker sendiri beberapa waktu yang lalu telah berhasil melakoni debut dan bermain 90 menit di tim senior Melbourne City. Tentu bagi dirinya itu adalah pengalaman yang luar biasa sekaligus bukti jika bakat pemain ini nggak main-main. Dan bagi yang lupa atau belum tahu, Baker juga cukup sering ikut pertandingan di level U23, yang mana artinya dia naik kelas cukup cepat, sehingga bukan tidak mungkin jika ia tampil bagus di Piala Dunia U17, namanya akan semakin menyita atensi dunia. Termasuk dari pihak Manchester City. FYI aja nih, Melbourne City sendiri bisa dikatakan adalah adik dari Manchester City. Karena kedua tim itu sama-sama tergabung di City Football Group atau CFG, yang merupakan perusahaan holding yang mengelola klub-klub sepak bola di berbagai negara. Biasanya, pemain-pemain hebat dari berbagai belahan dunia yang tergabung di klub yang terafiliasi dengan CFG akan masuk radar Manchester City sebagai klub terkuatnya. Dan Baker jelas punya kesempatan yang sama andai dia terus bisa berkembang. Terlebih Pep Guardiola sendiri juga mulai memantau bakat-bakat dari tim Asia, yang mana Indonesia juga masuk dalam hal itu. Terlebih setelah timnas Indonesia dilatih oleh Patrick Kluivert serta adanya Jordi Cruyff sebagai penasehat, membuat Pep yang pernah ke Indonesia pada 2012 silam mengakui jika dalam kurun waktu tersebut sepak bola Indonesia saat ini udah mengarah ke hal yang baik. Meskipun sebelum ini, ia merasa sangat menyayangkan negara sebesar Indonesia tidak memiliki timnas yang kuat.
Terlebih Pep juga sempat menyatakan keprihatinannya dengan segala kondisi yang membuat sepak bola Indonesia hancur. Mulai dari sanksi FIFA hingga yang paling miris adalah tragedi Kanjuruhan. Namun sekarang, ia sangat mengapresiasi keinginan federasi untuk terus melangkah maju. Dan ia yakin bersama Patrick Kluivert yang juga merupakan orang yang ia kenal, serta nama-nama lain seperti Jordi Cruyff hingga Simon Tahamata, Indonesia akan punya peluang bagus untuk mencapai panggung tertinggi. Hanya saja, melihat komposisi tim Indonesia yang mayoritas diisi pemain muda, membuat tim ini sejatinya sangat rentan akan konsistensi. Maka dari itu, Pep berpesan untuk terus belajar karena sejatinya masa depan ya ada di tangan mereka sendiri. Selain itu, jangan cepat puas dan terlena hanya karena udah berhasil lolos ke babak akhir kualifikasi. Mereka bisa mencapai titik sekarang karena mereka adalah pemain yang bagus. Ini bukan hadiah untuk mereka, dan apa yang saya lihat sejauh ini, mereka punya kualitas. Pesan saya terutama untuk para pemain muda, jangan terlalu banyak bicara, dengarkan, dan pelajari saja segala hal yang diberikan pelatih atau pemain senior yang kalian anggap bisa dijadikan contoh. Mereka harus belajar, masa depan ada di tangan mereka sendiri. Ucap Pep dilansir dari Skor ID. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Di sisi lain, soal timnas senior nih yang akan berjuang di round 4, salah satu hal yang perlu disiapkan adalah komposisi kedalaman skuad yang balance. Dan berkaca dari skuad yang sekarang, jujur aja, rasanya masih ada beberapa lini yang masih harus diperkuat. Seperti lini tengah dan juga penyerang yang kemungkinan besar ditinggalkan oleh Ole Rummenigge karena cedera. Sebenarnya PSSI sendiri udah coba untuk mengantisipasi dengan coba untuk menaturalisasi 4 pemain seperti Mauro, Miliano, Ulrich, dan Adrian Wibowo. Namun sebenarnya, selain striker, kita tuh juga butuh gelandang dengan kualitas oke loh. Karena perlu diingat, Tom Haye dan Joey Pelupessy umurnya udah kepala 3. Sehingga perlu juga penerus yang secara kualitas minimal mendekati keduanya. Dan sejatinya, peran itu bisa dijalankan Ivar Jenner yang sekarang masih dalam tahap berkembang. Tapi apakah itu cukup? Terlebih Ivar pun juga butuh tandem seorang pemain yang bisa menjalankan peran ideal di lini tengah. Itulah kenapa nama Laurien Ulrich dianggap sebagai salah satu kebutuhan penting. Yap, jika Ivar sangat bagus untuk menjaga keseimbangan, maka Ulrich sangat bagus untuk urusan progresi bola lewat determinasinya. Dan keduanya kini juga sedang menapaki langkah lebih tinggi di sepak bola Eropa, di mana Ivar mulai tergabung di tim utama FC Utrecht, sedangkan Ulrich kini dipinjamkan ke tim Divisi 2 Jerman setelah sebelumnya hanya main di Divisi 3. Ya, memang untuk waktu dekat ini, kualitas dan pengalaman Tom serta Pelupessy sangat dibutuhkan. Tapi untuk jangka panjang, bersyukur banget kita punya Ivar Jenner. Dan mudah-mudahan Laurien Ulrich bisa segera kita dapatkan. Dan oh ya, semoga cepat sembuh ya Ivar, karena diketahui ia mengalami cedera di pramusim, sehingga ini sedikit membuat perkembangannya bersaing di tim utama jadi tersendat. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Distant fire with every beat of wings, yeah, we conquer and aspire. Sementara itu, melihat gimana atensi kepada Indonesia yang kian lama kian besar, membuat rival-rival di ASEAN makin merasa iri.
Karena pada titik sekarang ini hanya Indonesia saja yang dianggap di ASEAN, sedangkan tim-tim lainnya masih dianggap sebelah mata. Namun apa yang menjadi fakta memang dilandasi pada keadaan yang terjadi, di mana Indonesia adalah satu-satunya wakil ASEAN yang mampu tembus round 3 kemarin. Gak cuma tembus, tapi juga bersaing dan sukses meraih poin tertinggi dari apa yang bisa dicapai tim ASEAN lainnya di babak ini untuk kemudian bersaing di round 4. Kemudian di Piala Asia 2027 nanti, Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN yang udah dipastikan lolos tanpa harus melalui kualifikasi. Terus di level U17, Indonesia juga jadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke Piala Dunia, meninggalkan Vietnam dan Thailand yang gugur di fase grup, serta Malaysia yang cuma bisa meratap lewat layar kaca. Ini bukan sombong, tapi ini adalah fakta yang harus diterima, kan gitu. Memang Liga Indonesia saat ini masih banyak kekurangannya. Tapi Pak Erick juga paham, membenahi liga dan pembinaan di negara seluas Indonesia nggak bisa mak-jegagi terjadi hanya dalam waktu singkat. Maka dari itu, timnasnya dulu dibagusin. Baru setelah itu, urusan internalnya pelan-pelan dibenahi sampai akar-akarnya. Dan mudah-mudahan dalam hal ini, timnas U23 kita juga bisa memastikan lolos ke Piala Asia, tentunya dengan skuad yang lebih komplit dari Piala AFF kemarin. Yap, terlepas dari apapun, intinya tetap fokus dengan apa yang ada di depan mata. Buat timnas U17, persiapkan lagi diri kalian karena Piala Dunia levelnya jelas lebih sulit. Lalu tim U23, mudah-mudahan sukses di SEA Games dan lolos ke Piala Asia. Dan tim senior, ayo jangan mau kalah karena peluang itu nyata adanya. Pokoknya kerja keras, jangan hanya karena tinggi angan-angan, membuat kita lupa akan realita yang bisa saja tidak sesuai dengan harapan. Maka dari itu, berdoa dan berjuang sampai titik darah penghabisan, dan keluarkan semua kemampuan yang dimiliki. Percaya deh, segala usaha yang dibangun atas dasar harapan yang kuat, bisa aja menjadi jalan pembuka bagi semesta untuk membuat Indonesia menembus kejuaraan tinggi sejagat. Jadikan luka dan kesedihan di masa lalu sebagai acuan untuk bergerak maju, menembus batas ketidakmungkinan. Dan ingat, pokoknya, kita harus tetap menjaga situasi tetap kondusif. Minimal jika belum menumbuhkan kepedulian pada sepak bola Indonesia secara keseluruhan, setidaknya gairah menonton timnas itu meletus lagi setelah sekian lama. Terutama saat kita menghadapi fase gelap, terutama saat kita mengalami fase gelap yang menyedihkan itu. Walah, publik benar-benar males sumpah. Jangankan nonton, bahas aja ogah, gitu kasarannya. Untuk itu, yuk sama-sama jaga timnas kita, biar kedepannya makin gayeng. Dah, apapun yang terjadi, jempol dikukur, gaspol rak mundur, kan gitu. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Let's fly, let's Garuda, reaching for the distant fire. With every beat of wings, yeah, we